Shalom sahabat IHK yang dikasihi oleh Tuhan. Tiba saatnya kita memasuki renungan siang IHK. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur ya Tuhan, siang hari ini di sela-sela kami beraktivitas dan kami bekerja, hati kami tetap mau terkoneksi dengan Tuhan, supaya kami tetap mendapatkan kasih karunia-Mu di dalam pekerjaan kami. Karena firman itu akan menuntun hidup kami, sehingga kaki kami tidak terantuk kepada batu. Terima kasih Bapa di surga. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya bersama dengan saya berkata, amin. Kekasih Tuhan dimanapun saudara berada, renungan siang IHK berjudul Jika tanpa ketaatan maka kita akan binasa. Kita membaca di dalam Matius 24 ayat yang ke-37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Saudara-saudaraku, sering kita membayangkan seperti apa orang yang hidup pada zaman Nuh pada waktu dulu. Ternyata kehidupan mereka pada waktu itu penuh dengan segala jenis kejahatan. Mereka sama sekali tidak mengindahkan hukum-hukum Tuhan. Mereka lebih senang melakukan dosa daripada melakukan kebenaran. Moral manusia pada waktu itu benar-benar telah rusak. Mereka telah mengalami degradasi moral. Kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 mencatat, dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi yang dihasilkan dari perbuatan manusia pada waktu itu, pada zaman Nuh adalah hanya membuahkan kejahatan semata-mata. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di masa sekarang ini keadaan manusia kita kira tidak jauh berbeda dengan orang-orang pada zaman dahulu. Kita bisa melihat segala jenis kejahatan ada dan merajalela di mana-mana pada zaman ini. Pembunuhan, juga termasuk pembunuhan karakter, kekerasan, tipu muslihat, kedurjanaan, kedurhakaan, dan sebagainya. Namun bukanlah berarti kehidupan orang-orang Kristen atau kita semuanya ini boleh tenggelam dan terlibat di dalamnya. Kita tidak berbeda dengan orang dunia jika kalau kita melakukan seperti itu. Kita harus berbeda sebab kita ini adalah orang-orang yang telah mengenal Tuhan, orang-orang yang sudah mengalami kasih karunia Tuhan, yang terus kalau kita tetap memelihara kasih karunia itu, pasti kita tidak akan binasa, saudara-saudara. Tuhan menghendaki kita memiliki kehidupan seperti kehidupan Nuh. Bahkan Tuhan berkata kepada Nuh, seorang yang berbeda dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Itulah Nuh yang suka bergaul karib atau bergaul intim dengan Tuhan. Karena ketaatan Nuh dan seisi keluarganya, maka Nuh dan seisi keluarganya itu terhindar dari malapetaka air bah. Mereka tetap hidup dalam kemuliaan Tuhan, terpelihara sempurna. Hari-hari ini Tuhan mencari orang-orang yang taat, orang-orang yang hidup tidak bercela atau tidak tercela, atau tidak mencelakan diri, saudara-saudara. Inilah yang paling Tuhan cari di akhir zaman ini. Bukan orang-orang yang hidup dengan penuh kefasikan, penuh kesuam-suam kukuan, penuh dengan kepura-puraan. Terhadap orang yang suam-suam kuku, Tuhan jelas dan berkata dengan keras, "Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku." Ini adalah orang-orang yang tidak memiliki ketaatan kepada Tuhan tentunya. Ketaatan menurut kita adalah ketaatan yang seharusnya kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan ditandai menyangkal diri setiap hari, menyalipkan hawa nafsu atau tidak mengikuti pola hidup duniawi, kedagingan kita yang kita harus serahkan total kepada Tuhan, supaya manusia roh yang muncul, bukan manusia daging yang muncul. Banyak orang berkata, mengapa harus capek-capek melayani Tuhan sih? Mendingan kita punya waktu, kita gunakan untuk menghasilkan uang saja. Saudara ingat pada waktu pandemi beberapa waktu yang lalu, terutama pada varian Delta, banyak orang-orang yang memiliki uang, banyak orang yang memiliki kekayaan, tapi uang dan kekayaannya tidak cukup menolong mereka. Ada orang berkata, Pak, itu sudah takdir.
Ya, memang. Tetapi kebanyakan orang mengandalkan keuangannya, kebanyakan orang mengandalkan harta bendanya, dan mereka tidak mau melayani Tuhan. Mereka hidup dalam dosanya, hidup dalam ketidaktaatannya. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kebinasaan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui renungan siang IHK hari ini, mari kita belajar untuk kita tetap taat kepada Tuhan, seperti Nuh dan keluarganya taat kepada Tuhan. Kalau saudara taat seperti Nuh dan keluarganya, maka kita pasti akan selamat dari kebinasaan. Senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, percaya atau tidak percaya, dunia ini sedang menuju kepada kebinasaannya. Kalau kita hanya menyenangkan hawa nafsu kita, lalu kita mengabaikan kebenaran firman Tuhan, kita tidak mau melayani, kita tidak mau bergaul intim dengan Tuhan, maka dikatakan maut sudah menunggu kita. Tetapi kalau kita menjadi orang yang taat, percaya kepada Tuhan bersama dengan seluruh kehidupan keluarga kita, maka walaupun air bah melanda dunia, kita akan tetap diselamatkan dan tidak binasa. Apabila gembala yang agung itu datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur nasihat firman-Mu menasihati kami supaya kami tetap taat, supaya kami tidak binasa. Ajarkan terus kepada kami untuk kami tetap bersuka cita, tidak lupa akan kebenaran firman-Mu, tidak menjadi orang yang sama dengan orang yang tidak mengerti kebenaran, tetapi kami menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Tetap taat kepada Tuhan, sekali Yesus, tetap Yesus untuk selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama berkata, amin. Selamat beristirahat dan selamat menikmati makan siang saudara. Juga selamat melanjutkan aktivitas dan pekerjaan saudara semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam IHK.